Baik, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Halo. Bro. Benar. Oke. Oke, bisa, Eh, Prof. Baik, kita mulai. Selamat sore, para senior. Kemudian ada Dr. Rifki selaku National Course Director, para speaker, juga para panelis, juga para peserta. Ini saat ini sudah 36 peserta, tambah panelis 11, sekitar 46. Mudah-mudahan akan bertambah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Distance Learning dari Piki dan terima kasih sebelumnya kepada Piki telah memberikan kepercayaan untuk mengawal acara ini. Eh, Sebelum kita mulai, tentunya kita patut bersyukur kita bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat semuanya, Alhamdulillah. Dan terlebih kita harus bersyukur sampai saat ini dan akan seterusnya. Biki akan selalu hadir di antara kita untuk agar pengetahuan kita terus bertambah, keterampilan kita akan lebih baik dan yang penting lagi etika kita terjaga. Dan Biki selama ini menurut saya telah melakukan upaya melalui beberapa program yang menurut saya sangat inovatif dan itu sangat bermanfaat sekali untuk para intervensionis, para fellow atau yang lagi fellow ya. Tentunya media ini sangat eh, diharapkan terus berlanjut dan mungkin ke depan akan lebih baik. Sore ini selama 1,5 jam kita akan belajar memahami apa itu dan faktor-faktor apa. Dan kalau terjadi perforasi, apa yang harus kita lakukan dengan cepat dan tentunya tepat ya. Dua kata ini menjadi kunci untuk kita bisa menangani komplikasi yang mengancam jiwa dengan baik, cepat dan tepat. Nah, hari ini tentunya bersama kita Dr. Bambang Budiono. Kita sudah kenal semua, nggak perlu dikenalin ya, Dr. Bambang. Silakan dibaca. Kemudian ada Dr. Dian Larasati, The Rising Star ya. Kalau Dr. Bambang sudah tidak rising lagi, sudah tinggi sekali ya, sudah race ya, Dr. Bambang. Kemudian ada panelis sahabat saya, Dr. Adrian, Dr. Ilham, Dr. Adi. Selamat datang, terima kasih bergabung di acara ini. Baik, saya pikir kita tidak berpanjang supaya waktu untuk diskusi lebih banyak ya. Dr. Bambang dalam 25 menit ya, Dr. Bambang akan menyampaikan tentang apa itu coronary perforation, how to deal with it. Kemudian nanti ada diskusi 20 menit, baru dilanjutkan oleh Dr. Dian, case presentasi dan diskusi 20 menit. Monggo, Dr. Bambang, mau mulai, silakan. Eh, Makasih, Prof. Jadi saya share dulu, maaf izin. Sudah bisa dilihat, Prof, ya, slide? Ya, bagus. Gambarnya bagus sekali, suaranya jernih. Baik, terima kasih, Prof Yudi. Jadi selamat sore, sahabat-sahabat sekalian, senior dan eh, para panelis. Seperti disampaikan oleh Prof Yudi tadi bahwa kasus coronary perforation ini boleh dikatakan amat jarang ya. Jadi sharing kasus ini sangat penting. Tadi Dokter Atik menyampaikan bahwa yang disampaikan adalah beberapa kasus yang bukan ditangani sendiri. Demikian juga saya. Jadi kita menyampaikan eh, pengalaman selain apa yang kita alami, tapi juga dialami oleh eh, senior maupun sejawat-sejawat sekalian. Sehingga dengan demikian kita memperkaya bagaimana sih kalau kita menghadapi kasus coronary perforation. Jadi ini kira-kira sebentar ya. Ya, ini kira-kira eh, bahasan yang akan kita diskusikan ya. Eh, kita perlu mengenal adanya suatu coronary perforation itu dengan sangat cepat ya. Tujuannya tentu untuk
membuat pasien menjadi lebih cepat kita bisa stabilkan. Ya, seperti kita ketahui bahwa tidak semua coronary perforation ini eh, diketahui saat di cath lab, saat kita melakukan tindakan. Terkadang pasien sudah di ICU atau bahkan di perawatan, kemudian terjadi hemodynamic collapse, ya. Kita curiga adanya perforation, kita repeat angio baru ketahuan, ya. Itu bukan sesuatu yang jarang, sehingga eh, sense of emergency dari kita sangat-sangat penting ketika kita menghadapi kasus dengan dugaan coronary perforation. Tujuannya tentu adalah untuk mencegah progressive hemodynamic deterioration, ya, terjadinya tamponade, ya. Dan tentu saja yang paling penting jangan sampai pasien ini kita kirim untuk surgical intervention tentunya. Nah, ini slide yang memperlihatkan bahwa sekalipun device ini semakin canggih, semakin user friendly, tetapi toh incidence terjadinya coronary perforation ini tidak juga menurun dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena kita mulai menyentuh banyak kasus-kasus yang makin kompleks, ya. Sehingga kita tahu ketika kasusnya makin kompleks, tentu saja potensi untuk terjadi komplikasi menjadi semakin tinggi. Secara statistik, insidence hanya sekitar 0,2 sampai 0,7%. Tetapi ketika tidak ditangani dengan baik, maka baik maksudnya seperti yang Prof. Yudi sampaikan, cepat dan tepat, maka mortalitasnya juga menjadi relatif tinggi, ya, bisa mencapai 8%. Nah, ini adalah faktor-faktor yang eh, ya, terkait dengan komplikasi coronary artery perforation, ya, apakah itu calcified, ya, berat, tortuosity, ya, smaller diameter, ya, ada mismatch, ya, antara proximal sama distal segment sehingga kita menggunakan very high pressure pada proximal stented segment, ya, kerja CTO, ya, retrograde, tentu saja itu akan menjadi makin chance untuk terjadinya komplikasi coronary perforation itu menjadi sangat tinggi, ya. Demikian juga adanya eh, penggunaan-penggunaan hydrophilic coated, ya, eh, oversized balloon maupun stent, ya, high pressure balloon inflation, semuanya ini mempunyai potensi yang tinggi untuk terjadinya komplikasi coronary artery perforation. Nah, ini kalau kita melakukan suatu IFUS, ya, pada pasien dengan calcified lesion dan mendapatkan tanda yang disebut CCAT sign, ya, adanya eh, mm, tiga kuadran kalsifikasi, ya, disertai adanya suatu yang disebut residual thin plaque, ya. Jadi eh, sangat masuk akal ketika kita melihat tanda ini, maka potensi terjadinya komplikasi coronary artery perforation menjadi sangat tinggi. Karena kalau kita melakukan atoroablatif, misalnya dengan atrektomi, ya, wire bias yang ke arah yang non calcified tentu akan memudahkan terjadinya perforasi. Demikian juga kalau kita menggunakan NC balloon dengan very high pressure, ya, potensi untuk mendilate bagian-bagian yang tidak ada kalsium sehingga memudahkan terjadinya suatu perforasi. Jadi yang seperti ini akan mudah sekali diduga, diprediksi tentunya ketika kita mendapatkan hasil tiga kuadran dengan yang disebut residual thin plaque sign. Nah, berdasarkan lokasi ada pembagian tiga besar, ya, di main vessel perforation, ya, distal wire perforation baik di main maupun side branch, dan yang ketiga adalah collateral perforation, bisa di septal atau epikardial, dan ini menjadi sangat meningkat insidensnya ketika kita melakukan retrograde approach, ya, pada pasien-pasien dengan CTO. Ini adalah klasifikasi yang klasik, ya, untuk coronary artery perforation yang kita kenal sebagai LS type. Kelas 1 itu kalau hanya ada contrast staining, ya, ada crater extending outside lumen only. Yang ke kelas 2 itu adanya suatu myocardial blast, tetapi exit hole-nya itu tidak lebih dari 1 mili. Ya, kelas 3 itu dibagi dua, ya, contrast jet
ya lebih dari 1 mili exit hole ke perikard, sedangkan yang kelas 3C itu di kavitas, apakah di right ventricle, di sinus coronarius dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira tahun 2006 klasifikasi ini diupdate oleh EuroPCR ya. Di EuroPCR ya yang menjadi 5. Tapi sebetulnya 1 sampai 4 itu adalah Alice type ya. Alice type 1, 2, 3, sedang yang 4 itu sama dengan 3C yang ke KVT. Nah, type 5 ini perlu dielaborate secara terpisah karena memang strategi penata laksanaannya juga sangat berbeda dibandingkan yang lain. Nanti kita akan diskusikan secara lebih mendetail. Jadi diagnosa sekali lagi sangat penting ya, karena sekali lagi tidak selalu segera nampak ya di angiografi koroner kalau tidak diperhatikan secara teliti. Kemudian tamponade kadang-kadang munculnya 2 sampai 6 jam setelah prosedur selesai ya, umumnya pada distal coronary perforation ya, sehingga seringkali manifestasi juga tidak spesifik ya. Tiba-tiba terjadi hipotensi, selalu ingat coronary perforation ketika kita menghadapi pasien seperti ini ya. Karena kecurigaan yang sangat tinggi, kita bisa melakukan diagnosa secara tepat dengan sangat cepat, maka penata laksanaan yang cepat itu yang akan menyelamatkan pasien kita. Ini salah satu pasien saya yang tidak terlalu kita duga bahwa akan terjadi perforasi meskipun hanya type 1 ya. Karena hanya menggunakan balon yang relatif kecil ya, NC20, dan Anda bisa melihat itu ada kontras staining yang sudah cukup signifikan, disertai tentu saja compression hematum sehingga terjadi perburukan timiflow ya. Kita lihat di lingkar merah ini ya, adalah tanda-tanda adanya suatu perforasi type 1. Tentu saja untuk type 1 ini kita bagi dua seperti halnya yang lain ya. Apakah dia hemodynamically stabil atau tidak. Kalau tidak stabil, tentu saja kita perlu mempertimbangkan apakah benar dia type 1, jangan-jangan type 3 ya kan. Kemudian kalau stabil, tentu saja langkah kita melakukan suatu inflate balloon dengan low pressure ya. Kemudian pada umumnya bisa diatasi hanya dengan stenting biasa ya, tanpa menggunakan cover stent. Ini salah satu kasus yang saya alami sendiri. Jadi ini kita cukup dengan melakukan stenting, kemudian dilakukan post dilatation di proximal segment, dan kita lihat hasilnya seal completely ya, tidak ada contrast staining lagi. Nah, yang type 2 ya, ini sebetulnya boleh dibilang penata laksananya nggak ada perbedaan dengan type 1. Hanya perlu diperhatikan bahwa pada type 2 kita lihat di lingkar putih itu adalah sudah ada myocardial blast ya, ada kontras sudah masuk ke dalam myokardium. Ini sangat hati-hati karena sangat mudah untuk terjadinya menjadi progresi menjadi type 3 ya, menjadi real perforation yang sangat cepat mengganggu hemodinamik pasien ya. Nah, ini persis sama yang dilakukan adalah ketika stabil, cukup inflate dengan low pressure saja, ya, 6 sampai 8 atm, biasanya di nominal pressure. Kemudian stent, dan biasanya tidak ada masalah. Nah, kalau terjadi unstable, tentu saja kita harus klarifikasi, ya, eh, perlu kita echo situ dan lain sebagainya, memastikan apakah ada tamponade, ya. Jangan segan-segan untuk kita call a friend, ya, kontak surgeon untuk memastikan ketika diperlukan maka bisa dilakukan dengan sangat cepat. Nah, type 3 ini yang paling mengerikan. Kenapa? Karena progresivitas perburukan itu sangat cepat ya. Ini yang sering kita hadapi ketika kita tidak melakukan preparasi lesi dengan baik ya. Sehingga kita lihat di sini dengan stent bus bisa nampak bahwa stent itu tidak bisa mengembang dengan baik ya. Nah, upaya-upaya untuk melakukan dilatasi dengan tekanan tinggi ya, kadang-kadang eh, bukan tanpa resiko. Kalaupun bisa terjadi stand-nya dibuka, tetapi seringkali juga menimbulkan potensi untuk terjadinya rupture dari balon. Dan ini yang seperti saya hadapi juga ya. Ini kasusnya sebetulnya sangat simpel dan tidak diprediksi itu terjadi masalah.
saking kagetnya semua lepas ya, termasuk wire segala. Kata, ya sebetulnya kata kunci sebetulnya jangan panik ya, tetapi siapa yang bisa nggak panik ya kalau kita melihat gambaran. Jadi ini sempat tertarik wire-nya, untungnya rewiring tidak susah ya. Nah seperti ini eh, paling utama sebetulnya ketika wire masih di tempat dan balon belum keluar ke dari tubuh pasien, kita segera melakukan balloon tamponade ya. Jadi kita lakukan inflate balloon dengan low pressure. Tujuannya satu ya, stop bleeding ya. Ketika kita berhasil stop bleeding, maka kita bisa mencegah perburukan hemodinamik dengan sangat cepat ya. Nah, setelah itu, maka tentu saja kita harus sadar bahwa type 3 coronary perforation, kalau kita melakukan eh, balloon, inflate balloon untuk prolong balloon inflation, itu boleh dikatakan kita hanya sekedar buying time. Almost always cannot be stopped. Ya. Jadi, maka stenting dengan covered stent itu adalah seringkali menjadi definitif strategi untuk kasus seperti ini. Sekali lagi, ya, balloon inflation itu perlu dan harus secepatnya dilakukan, tapi pada banyak kasus hanya untuk buying time ya. Jadi kita sempat untuk melakukan menyiapkan cover stand, kita bikin akses di femoral, kalau kita lakukan di radial dan lain sebagainya. Dan ini salah satu contoh kemudian kita lakukan balloon prolong balloon inflation ya. Sekali lagi untuk buying time ya. Dan kita boleh mencoba melihat ya kurang lebih 5 menit. Kalau pasiennya bisa tolerir, dia bisa diperpanjang sampai 10 menit ya. Kemudian kita cek bisa dilakukan 4 sampai 5 kali, tapi begitu kita deflate, kita angio, repeat angio itu harus secepatnya, jangan terlalu lama karena kita tidak jangan memberi kesempatan terjadinya bleeding dan pericardial effusion dengan sangat cepat, apalagi kalau perforasinya sangat besar. Nah, ini kita lihat meskipun sudah dilakukan balloon inflation beberapa kali, tetap akan sulit diatasi dengan hanya sekedar strategi itu, ya. Sehingga tentu saja eh, pericardial effusion itu adalah sangat mudah dan cepat tercap ini bisa kita lihat di sini ya. Eh, Kemudian eh, kalau sudah terjadi tanda-tanda tamponade perburukan maka tidak ada pilihan lain kita harus segera melakukan perikardiosintesis ya untuk merilis compression ya. Kemudian juga seringkali juga diikuti oleh autotransfusion ya. Apakah apical maupun subsifoid tentu saja ini sangat tergantung kebiasaan dari operator. Nah, ini bagaimana kita melakukan implantasi cover stent? Ini strateginya bermacam-macam ya. Kalau ketika kita menggunakan eh, big size guide catheter, ya misalnya 7 French gitu, dan dengan cover stent yang seperti papyrus yang sangat bagus profilnya, tentu saja kita tidak memerlukan second guide ya. Kita bisa menggunakan second guide wire masuk ya. Kemudian kita menggunakan kateter yang sama untuk memasukkan cover stent. Dan itu sangat comfortable ya ketika kita memiliki cover stent yang sangat bagus profilnya. Tapi tidak selalu tersedia. Nanti kita bicarakan bagaimana kita. Nah, ketika kita menggunakan guide kateter yang kecil, kita tahu bahwa kita eh, saya kira banyak dari kita yang menggunakan teknik slender PCI ya, hanya menggunakan 5 French, atau seringkali kita transdial hanya menggunakan 6 French, maka tentu saja tidak memungkinkan untuk menggunakan single guiding catheter. Nah, disinilah pingpong teknik sangat penting untuk kita kuasai ya. Kita menggunakan second arterial access ya untuk kemudian kita harus memahami betul ya tentang eh, device compatibility ya, compatible atau tidak ini device-nya dengan guide kita. Jadi kita harus tahu kalau kita pakai Graphmaster yang generasi awal dari eh, stand ini, maka kita tahu bahwa tidak akan mungkin kita bisa menggunakan small guide dengan balloon ya. Karena untuk menggunakan Graphmaster saja itu perlu 6 sampai 7 frames. Big Graph dan Papyrus menjadi pilihan yang sangat ideal jika itu tersedia karena dia hanya single layer ya.
profilnya sangat-sangat bagus. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan teknik pingpong teknik ya. Jadi ketika terjadi perforasi, maka kait-kateter yang ada itu kita gunakan deliver untuk balloon untuk kita lakukan balloon tamponade ya. Bleedingnya tentu saja akan segera berhenti ketika kita menggunakan one to one balloon vessel rasio ya, 1:1. Nah, kemudian kita kalau sudah ada yang kait kedua melalui transfemoral katakanlah, maka kita agak disengage ya. Kemudian kita menggunakan second kite untuk engage untuk delivery dari kite wire. Ya, tentu saja setelah mendekati daerah yang perforasi, balonnya kita deflate ya. Kemudian kita masukkan wire melewati segmen yang perforasi. Nah, setelah kita deliver stand, maka wire jangan lupa bersama dengan balon harus kita keluarkan, ya, jangan sampai terjadi chill, ya, baik wire maupun balon, karena akan sangat sulit untuk dikeluarkan, ya. Kemudian setelah dikeluarkan balon bersama wire baru kita kembangkan stand-nya ya. Dan tentu saja ini pada umumnya akan menyelesaikan masalah. Nah, ini salah satu teknik ya, kita deflate balon, kemudian segera kita di sebelah kanan ya, kita masukkan wire, setelah itu inflate lagi sampai stand siap untuk menuju di daerah yang perforasi ya, baru balon dan wire dikeluarkan bersamaan ya, seperti kasus ini, kemudian bisa dilakukan seal perforasinya dengan menggunakan bigraf ya di site yang mengalami perforasi. Ini adalah final picture ya, completely seal. Ya, ada yang teknik baru yang disebut sebagai modified pingpong teknik. Apa itu? Jadi ini salah satu kasus ya yang kita lihat di situ eccentric calcification, dan kita bisa duga kalau kita lakukan IFUS barangkali ini yang disebut barangkali seperti CCAT sign tadi ya, dengan NC ya 18 atm saja kita lihat ya terjadi perforasi ya. Kemudian dilakukan pingpong teknik ya. Kita menggunakan hanya judge judge skin rate 5 frames ya, hanya untuk tujuannya untuk deliver balloon saja ya, deliver balloon ya 3 mili, kemudian kita keluarkan balon yang tadinya di amplas kateter ya, yang 7 French itu. Kemudian kita lakukan balon tamponade ya, dengan yang sudah menggunakan second guide kateter. Oke. Nah, setelah itu kita bisa deliver stand ya dengan sangat mudah ya, cover stand bisa di deliver, dan kita lihat bahwa balon yang menjepit wire yang di uh, first guide catheter itu menjadi sangat-sangat stabil ya, sehingga stand bisa dideliver dengan sangat mudah. Jadi pingpong teknik dengan menggunakan modified pingpong teknik ini memudahkan manipulasi dari guide catheter, karena guide catheter yang kecil itu lebih mudah dan juga menghindari potensi untuk terjadinya injury pada ostial baik di left main maupun di RCA. Nah, post procedure care ini sangat penting untuk melakukan evaluasi eko ya. Paling tidak 4 jam, kita cek ulang, kemudian 24 jam ya. Kemudian cek juga di aspirasi, eh, di pericardial drainnya apakah masih sangat produktif. Kalau kurang dari 50 cc sudah bisa dilepas ya. Reverse heparin tentu saja ini kontroversial, ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Hanya diberikan ketika kita masih yakin ada active bleeding ya. Misalnya masih terjadi pericardial drainnya lebih dari 100 cc katakanlah, sehingga protamin ini diperlukan untuk merangsang koagulasi lebih cepat. Nah, ini ketika kita tidak memiliki covered stand ya, real covered stand. Jadi apapun yang kita lakukan
kata kuncinya jangan biarkan pasien meninggal di atas meja, ya kan? Jadi apapun bisa dilakukan, ya, termasuk membuat suatu self-made covered coronary stent. Ini publikasinya sudah ada dan ini banyak dilakukan sekarang di China. Seperti kita ketahui di China itu covered stent hampir tidak semua lab punya, ya. Jadi mereka membuat sendiri. Caranya adalah menggunakan Tegaderm, ya, 3M itu yang biasa untuk menutup luka, ya. Kita potong kurang lebih 1 sampai 2 mili lebih pendek dari stent yang kita estimasikan untuk menutup perforasi. Oke. Nah, setelah itu baru kita gulungkan Tegaderm itu di stentnya, ya, sampai lengket betul, ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 putaran saja, jangan lebih dari 2 putaran karena akan mempersulit eh, pengembangan dari stent, ya. Stent nggak bisa eh, well deployed gitu, ya, kalau kita terlalu tebal tegadermnya. Nah, ini adalah hasilnya ketika Anda menggunakan self-made 3M ini, ya. Yang berminat untuk melihat videonya bisa menghubungi Eldora, barangkali nanti saya share. Nah, ini adalah type 4 coronary perforation yang sebenarnya penata laksanaannya tidak jauh berbeda dengan type 3. Hanya eh, type 4 ini lebih bagus toleransinya karena dia tidak ke perikard, dia ke ruangan lain. Sehingga lebih ke arah problemnya adalah shunt, adanya shunt, new shunt, ya. Bukan suatu problem yang bisa berpotensi terjadinya kompresi pada jantung akibat adanya tamponade, ya. Jadi ini bedanya. Jadi kadang-kadang hanya konservatif saja dilakukan pada type 4 coronary perforation, ya. Kita bisa lihat di sini, ya, sangat jarang, eh, hanya ada satu yang shuntnya sangat besar baru dipasang covered stent, tetapi pada umumnya dia hanya dibiarkan saja, ya, konservatif, ya, watchful waiting kalau istilah yang sering dipakai. Ini adalah type 5, ya. Kalau kita mengalami distal perforation biasanya terjadi pada kalau kita agresif melakukan wiring, ya, pada kasus-kasus CTO, ya, seringkali stiff wire itu ngerocok kemana-mana, ya. Jadi ini seperti kasus ini bukan kasus saya, ya, saya hanya share dari beberapa sejawat yang sebelumnya. Dan kita lihat ini multiple perforation. Ya, apa yang harus dilakukan? Tentu saja sekali lagi selalu melihat apakah unstable atau stable hemodynamic. Ya, kalau stable kita inflate balloon, unstable kita lakukan apakah perikardiosentesis, kalau terjadi tanda-tanda tamponade dan lain sebagainya. Ya, dilihat apakah seal atau tidak. Nah, ini setelah dilakukan prolonged balloon inflation, ya, dengan small balloon 1.5, maka hanya 2 cabang saja yang berhasil, sedangkan kita melihatkan ada salah satu cabang yang perforasinya tidak berhenti, ya. Tentu saja untuk situasi seperti ini perlu langkah lebih lanjut. Dan ini dipertimbangkan bisa menggunakan microcoil, cut embolism, ya, dan lain sebagainya untuk menutup perforasi tersebut. Di kasus ini menggunakan coiling, ya, vortex, ya. Nah, untuk menggunakan coiling ini kita tentu saja delivernya dengan microcatheter, dan kita harus paham betul kompatibilitas masing-masing coil dengan microcatheter, ya, sehingga jangan sampai nanti microcoilnya terlalu besar untuk microcatheternya, tentu saja akan menjadi tidak bisa dideliver ke tempat perforasi. Nah, ini salah satu upaya dengan menggunakan autolog subcutaneous fat embolism, ya, bisa diambil di dekat puncture site atau di daerah abdomen, ya. Kemudian jangan lupa untuk memotong sekecil-kecilnya supaya lebih mudah dideliver melalui microcatheter, dan fatnya ini direndam di kontras sehingga dia bisa kita visualisasi pada waktu kita melakukan deliver dari fatnya ini ke daerah perforasi, bisa kita nampak dengan jelas gitu, ya. Kalau tanpa direndam tentu saja tidak radio opak sehingga tidak kelihatan di mana ini eh, eh, lemaknya sudah, posisinya sudah di mana gitu. Nah, ini salah satu contoh kasus, ya, terjadi eh, ya, ini wire-nya itu nyelonong ke septal, ya, terjadi perforasi, kemudian menggunakan fat embolism untuk di close dan berhasil completely disappear, ya.
Ini salah satu teknik yang cukup menjanjikan juga ya dengan cut balloon teknik ya. Sederhana, kita bisa menggunakan balon yang sudah kita pakai ya, dipotong di ujungnya kurang lebih sepertiga di bagian distalnya. Kemudian dimasukkan di wire dan didorong seperti kita mendorong balon seperti biasa. Didorong dengan balon potongan di proksimalnya ya. Jadi ini hanya didorong di tempat lokasi. Seperti kasus ini ya terjadi perforasi di distal LAD ya menggunakan teknik ini bisa sealed ya completely ya dan pasien tidak sampai jatuh ke masalah tamponade. Barangkali ini adalah ringkasan saja dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Prinsip dari semua perforation kata kuncinya adalah seal ya. Apakah dengan stent biasa, apakah dengan prolonged balloon inflation, apakah harus dengan cover stent, apakah harus menggunakan microcoil, menggunakan subcutaneous tissue dan lain sebagainya. Pada prinsipnya kata kuncinya hanya stop bleeding ya. Nah, teknik-tekniknya tentu saja sangat bervariasi tergantung tipe dari perforasinya ya dan saya kira tadi sudah kita bahas satu persatu. Terima kasih Prof Yudi. Oke, baik, terima kasih, Dr. Bambang. Sangat informatif ya. Kemudian juga sangat sistematif dalam menyampaikan pesannya. Terima kasih, Dr. Bambang. Saya pikir ini akan sangat banyak memancing suatu pertanyaan. Dan saya lihat sini sudah hadir juga para senior kita, Dr. Munawar, Dr. Sunaria, saya lihat hadir semuanya ya. Barangkali nanti juga ada yang bisa di-share untuk kasus-kasus perforasi. Kita punya 20 menit untuk diskusi, sharing pengalaman, silahkan. Ada 3 panelis di sini, tapi supaya nanti ada yang lain kebagian, boleh nggak 3 menit masing-masing ya? Kalau misalnya nanti ada waktu bisa kembali lagi. Silakan Dokter Ilham, teman saya Dokter Ilham. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih atas presentasi Dr. Bambang dan kepada semua peserta. Saya kira yang disampaikan Dr. Bambang sangat komplit, cuma memang kayaknya ini sesuatu yang sering kadang-kadang mengagetkan saat prosedur meskipun kita mengerjakan dengan proper dan kadang-kadang harus bersikap dengan tepat. Yang pertanyaan saya mungkin tip and trick yang sering saya lakukan, entah itu benar apa enggak ya, sebelum eh, dilakukan saya setelah inflate balon atau stent gitu, biasanya saya lakukan tes dulu kontras sedikit untuk melihat ada sesuatu enggak. Jadi kalau ada sesuatu bisa balon belum dicabut atau diletakkan di guiding sebelum. Jadi jangan setelah inflate stent langsung dikeluarkan supaya kalau ada sesuatu perburukan balon bisa didorong lagi untuk memperbaiki. Pertama mungkin itu yang sering saya lakukan, tapi mungkin itu juga akan memboroskan kontras. Yang kedua, pada kenyataannya beberapa kondisi pasien betul-betul perforasi terjadi dan terjadi tamponade, terus pernah terjadi begitu. Kemudian yang saya bingung waktu itu ada terjadi kita melakukan auto transfusion ya. Jadi kita sudah terpasang, karena saya pernah ingat dokter Munawar cerita itu bisa itu auto transfusion lakukan, tapi pada kenyataan waktu itu terjadi, saya lagi nyesel. Kenapa nggak tanya-tanya dulu ya, kenapa itu caranya gimana? Ternyata waktu terjadi itu jam 1 malam sampai jam 6 pagi itu dilakukan berdua dengan operator lain dan baru kita mikir. Jadi ketika atau perikardal darah itu keluar di daerah barikat itu pasti heparin mulai turun dan kita mulai takut ada darah itu menggumpal dan kemudian secara itu kemasukan ke vena itu kuatirnya jadi emboli paru. Jadi ini yang waktu itu kita lagi mikir ini kenapa dulu nggak tanya ya ada gimana caranya gitu. Tapi akhirnya sama operator lain kita mikir-mikir pokoknya sebelum dimasukkan dilihat ada trombus apa enggak. Ya tentunya ini kita sambil mikir di reversal enggak dan sebagainya. Tapi sambil waktu ternyata akhirnya leakage-nya menutup dan kemudian baik. Tapi kan saya belum punya pengalaman yang terstandar ya. Bagaimana auto transfusion yang baik? Ada pakai apa harus dengan gimana? Karena kalau darah itu keluar dari sistem pembuluh darah, itu pasti gampang sekali trombosis. Jadi ini pertanyaan saya mungkin yang ini yang menurut saya, karena kalau pasien itu terjadi perburukan, mungkin tadi teknik-teknik sudah disampaikan, tapi auto transfusion bagaimana yang kira-kira paling safe.
Saya kira itu aja mungkin untuk pertanyaan lah sekaligus dari Dr. Bambang. Terima Oke, kasih, selamat sore. oke, nanti aja dijawab Dokter Bambang ya sekalian. Ya, jadi pertanyaan satu, auto transfusion bagaimana? Tekniknya bagaimana? Masih dipakai apa enggak ya? Karena risiko juga ada melakukan suatu auto transfusion. Dokter Adi mungkin? Baik, terima kasih Prof. Yudi. Terima kasih Dr. Bambang. Memang kalau saya lihat nih presentasinya Dr. Bambang nih jam terbang ya. Sekali lagi jam terbangnya udah sangat tinggi. Karena sampai pernah punya pengalaman bagaimana membuat satu embolisasi dengan visceral fat. Nah itu tekniknya memang nggak mudah. Saya beberapa kali pernah melihat teknik itu, tetapi begitu berhadapan dengan distal perforation itu memang sulit ya. Uh, Apalagi panik bagaimana kita mau ngambil visceral. Nah, mungkin nanti Dr. Bambang bisalah sharing ke kita bagaimana melakukan visceral fat embolization pada distal perforation. Nah, kemudian kita tahu bahwa cardiac artery perforation ini kan kalau saya bilang niscaya ya semua kardiologis intervensi pasti akan mengalami yang namanya artery perforation sejauh pengalaman dia menjalankan tindakan PCI. Nah, tadi Dr. Bambang sudah menyinggung ada beberapa faktor risiko sebetulnya yang memang betul harus kita perkirakan. Misalnya dengan kejadian kompleks case, salah satunya adalah calcified lesion, kemudian tortuosity ya, dari koroner arterinya, kemudian usia tua. Nah, itu menjadi faktor risiko bisa terjadinya cardiac perforation. Nah, jadi buat saya pikir buat intervensionis yang muda-muda ini, sebaiknya kalau di dalam 1 tahun pertama, mungkin jangan mengerjakan dulu kasus-kasus yang terlalu kompleks ya. Kemudian kalau kita ingin melakukan sebaiknya, kita harus punya backup. Yang paling penting itu adalah surgeon ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, seperti pertanyaan saya waktu pulang itu tidak ada surgeon. Jadi single fighter. Begitu berhadapan dengan itu saya call a friend. Yang saya telepon itu adalah Dokter Munawar waktu itu. Dan kebetulan waktu nggak ada itu saya punya pengalaman dengan melakukan BMS double stand itu di cover seperti itu seperti sandwich. Nah, jadi memang pada saat itu yang terjadi adalah dengan sandwich BMS double stand begitu, perdarahannya berhenti. Tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa ini resiko untuk terjadinya ISR itu akan sangat sangat tinggi. Jadi menurut saya kalau kita tidak punya modalitas, tidak punya device seperti cover stand, ya apapun bisa kita lakukan seperti saran dari Dokter Bambang. Mungkin saya hanya ingin menanyakan ya ke Dokter Bambang, bagaimana dok dengan prosedur 2BMS atau 2DES yang kita buat seperti sandwich itu untuk menutup area dari perforasi. Dan saya sudah pernah melakukan itu beberapa kali, bahkan saya melakukan reevaluasi. Ada yang setahun, 6 bulan, itu so far sih masih bagus ya dok, tidak terjadi ESR di situ. Cuman saya selalu mengupayakan dengan 2 layer stand yang saya bentuk itu seperti sandwich itu, saya melakukan pot di situ dok. Mohon komentarnya Dokter Bambang. Saya pikir itu Ya, saja dari saya, Prof. Yudiher. ya, Terima saya pikir kasih. sudah jelas pertanyaannya, Dokter Bambang. Disimpan dulu. Terakhir mungkin mau sharing pengalaman perforasi. Sudah berapa banyak perforasi terjadi nih, Dokter Adrian? Terima kasih Prof. Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Prof. Yudi, Dr. Bambang, dan sejawat sekalian. Luar biasa Dr. Bambang insight-nya. Alhamdulillah, mungkin karena jam terbang saya mungkin tidak setinggi Dr. Bambang ya. Saya Alhamdulillah sampai saat ini belum terlalu banyak mengalami coronary perforation ya. Cuman yang kita sama-sama harapkan dengan sekian banyak teknik gitu untuk mengatasi bailout perforation, saya rasa yang paling penting adalah mencegah jangan sampai perforation itu terjadi.
Nah, kalau saya lihat sih ada beberapa kasus gitu. Kenapa perforasi ini bisa terjadi? Karena vessel preparation yang tidak terlalu baik. Jadi karena kita mungkin menginginkan, saya rasa sih kita di sini kan dari berbagai macam center yang berbeda-beda ya, Prof. Ya, Dokter Bambang ya. Jadi kadang-kadang kita menghadapi masalah burden di pembiayaan gitu, sehingga kita melakukan vessel preparation dengan tidak proper gitu. Bahkan akhirnya ya melakukan direct stenting, dan kemudian ketika stent itu terpasang ternyata tidak mengalami pengembangan yang baik gitu, sehingga kita memaksakan menggunakan NC dan akhirnya terjadilah perforasi. Nah, mungkin dengan sekarang kita menggunakan DCB, ya kita ternyata DCB itu menginginkan kita untuk melakukan vessel preparation dengan sangat baik gitu. Bahkan ketika itu sudah terjadi, saya dan kita ibaratnya stent itu kita hanya pasang untuk sekedar nilai nominal saja gitu, tanpa mengharapkan bahwa balon dari stent tersebut akan bisa membantu pengembangan dari stand. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat adalah kadang-kadang yang sering terlupa masalah wire, Prof. Dok. Jadi kadang-kadang wire ini kita mungkin menggunakan zoom yang terlalu maksimal gitu, sehingga distal wire itu tidak terlihat. Nah, ketika distal wire itu tidak terlihat, kita exchange device gitu. Dan wire itu apalagi kalau kita menggunakan wire yang em, hidrofilik, maka wire itu bisa nyelolong kemana-mana gitu ya, sehingga bisa menyebabkan perforasi dari pembuluh darah yang di distal. Jadi mungkin yang harus kita ingat adalah walaupun sebagaimanapun teknik yang kita kerjakan, tapi mencegah jangan sampai perforasi itu terjadi, ya itu tentu hal yang harus diperhatikan. Jadi agak sulit sih sebenarnya Dokter Adi ya kan. Jadi pekerjaan yang sulit tidak akan terasa sulit bila tidak dikerjakan, kan gitu kan ya. Tapi kan kita Benar. di daerah ini tidak bisa seperti itu, karena mau nggak mau kita akan menghadapi kasus yang kompleks. Saya ingat primary PCI saya yang pertama itu pasien kilip 4 gitu. Ketika kita ingin membangun eh, kondite dengan masyarakat, ternyata pasiennya meninggal gara-gara STEMI kilip 4 dan total oklusi LAD dan total oklusi RCA gitu. Tengah malam saya kerjakan gitu, ke AKV-nya juga baru selesai pendidikan gitu. Nah, ini memang agak sulit kita di daerah ketika kita harus, saya tuh inginnya kasus simple aja, ternyata ya kita menghadapi kasus kompleks. Tapi yang harus diingat adalah bagaimana kita mengerjakan prosedur kompleks dengan step by step yang yang proper gitu, sehingga kita bisa menghindari komplikasi. Dan ketika komplikasi terjadi, ya betul tadi kata Dokter Bambang, kita memang perlu call a friend ya. Kadang-kadang kita juga tidak bisa dengan situasi krusial tersebut kita berpikir secara rasional lagi gitu, karena udah panik gitu. Kemudian juga sehingga segala sesuatu yang di buku itu udah udah hilang semua, kata Ustadz Adi Purnawaman, udah basah semua katanya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Bambang. Ya, Mungkin makasih Prof. Yudi. Saya eh, menjawab dulu pertanyaan Dr. Ilham ya. Jadi komentarnya dulu. Saya sangat setuju ya. Ketika kita menghadapi lesi yang agak rigid gitu ya, tidak hanya calcified tapi rigid, mungkin fibrous, sangat fibrous ya, di mana kita menggunakan high pressure balloon dan lain sebagainya, memang tidak ada salahnya untuk melakukan lebih aman, melakukan check engine sebelum kita tarik keluar balonnya. Sehingga in case ada sesuatu, kita bisa langsung reinflate balon, akan lebih aman. Saya setuju dengan pendapat itu. Eh, yang kedua tentang autotransfusion. Jadi kalau kita durante prosedur, ya, artinya ketika kita memberikan dosis heparin itu sesuai dengan rekomendasi, pada umumnya ACT akan tercapai sekitar 300-an lah ya. Nah, jangan lupa bahwa yang namanya perforation itu fresh blood ya. Jadi fresh blood kita nggak terlalu perlu khawatir ketika kita melakukannya cepat. Artinya begitu kita lakukan pericardial tapping, kita tarik darahnya, kita bisa langsung masukkan ke vena dengan apakah menggunakan speed 20 cc atau yang lebih besar ya. Kita secara pelan kita masukkan melalui vena. Jadi itu buat akses vena baru lagi. Ya, kita bisa meminta nurse untuk membantu, dan pada umumnya ketika kita sudah seal, maka
tamponade itu sudah teratasi ketika kita keluarkan sebagian besar dari blood itu, asal jangan sampai numpuk lagi. Sehingga yang namanya autotransfusion itu tidak sampai berjam-jam menurut saya ya, sehingga berpotensi heparin sudah turun efeknya dan lain sebagainya. Kita juga bisa khawatir untuk memasukkan darah yang sudah tidak fresh lagi. Nah, itu barangkali yang bisa saya jawab. Kemudian bisa dibantu saya kalau ada yang belum terjawab, Dr. Ilham? Kan cukup saya kira. Nggih. Oke, Terima ya, kasih. baik. Kemudian saya kira kalau Dr. Adi tadi menanyakan apa ya? Sorry, sorry. Yang Ya, two layer stand dengan two sandwich layer. itu. Two Ya. layers. Saya nggak terlalu suka, terus terang saja ya. Kenapa? Karena sangat bulky. Itu sama dengan cover stand zaman yang awal-awal gitu kan. Two layers kan konsepnya seperti meniru itu kan sebenarnya. Nah, ini akan sangat merepotkan ketika kita menggunakan misalnya eh, Six Friends ya. Hampir boleh dikata akan kewalahan kita untuk deliver stand-nya. Kedua, belum lagi kalau perforasinya di relatively distal dan proksimalnya agak tortus. Hampir boleh dikatakan Anda akan menghadapi kesulitan sangat besar untuk deliver stand. Karena sangat bulky dan luar biasa kesulitan itu akan dihadapi. Sehingga yang lalu pernah saya lakukan dan saya kira pada isikan tahun berapa itu saya pernah presentasikan, saya hanya lapis dengan balon baru, ya balon baru dipotong, ya diambil selongsongnya saja, dilapiskan di standnya, kemudian kita deliver ke tempat perforasi dan saya kembangkan, selesai, bisa teratasi. Barangkali itu akan lebih ini, tapi Anda harus yakin bahwa tidak ada tortuosity yang terlalu berlebihan yang membuat deliver stand itu menjadi sangat sulit dan punya potensi untuk terjadinya slots dari uh, ininya. Dan balon harus balon baru ya, nggak bisa pakai balon bekas. Kalau Anda pakai cutting balon untuk distal perforation tadi, itu balon bekas tidak ada masalah karena kita hanya potong untuk ujungnya saja. Kemudian kita dorong sampai dia secara mekanik membuntu tempat yang perforasi. Bukan itu dok tadi. Yang Baik. visceral dok, yang Ah, visceral fat ya. visceral fat itu Ya. saya tidak mengambil dari tempat lain ya. Di tempat di mana kita melakukan puncture kalau kita melalui vena, femoral. Melalui femoral, maka kita di daerah yang sudah steril ya. Kita tinggal insisi sedikit ya. Anda tinggal insisi sedikit, masuk sedikit dengan scalpel itu sudah dapat lemak di situ. Ya, jadi sangat sangat simpel itu dan sangat cepat dibandingkan kita misalnya harus melakukan teknik lain ketika kita menghadapi system embolization. Dan sekali lagi, jangan lupa 30 detik sampai 1 menit rendam dulu itu fatnya supaya bisa divisualisasi ketika Anda mendorong melalui microcatheter itu bisa nampak dengan jelas gitu ya, posisinya di mana dan lain sebagainya. Ya, masih. Ya, terima kasih Dr. Bambang. Saya pikir sudah terjawab semua. Kita masih punya 9 menit ya. Sambil menunggu teman-teman dari peserta, kalau mau tanya silahkan lewat Q&A-nya. So far belum ada. Nanti saya sisakan mungkin 4 menit, 2 menit untuk Dokter Munawar sama Dokter Sonai memberikan tip and trick mungkin atau pesannya ya. Perforasi banyak sekali Dokter Bambang dulu terjadi ya di awal-awal kita melakukan PCI. Saya sama Dokter Bambang itu satu umur, satu angkatan. Jadi di awal-awal kita sendiri mengerjakan dengan apa alat yang apa adanya. Yang paling banyak memang kalau kita mengalami perforasi, kalau pasien kita calcified. Bayangkan, tanpa adanya UCT, ada imaging, kita tidak tahu calcified-nya itu seperti apa, ada nodul apa tidak, tajam apa tidak, ya. Kemudian berat atau tidak. Sehingga yang kita lakukan hanya mencoba dengan balon waktu itu untuk mengatakan, oke, kita bisa pasang PCI setelah dilakukan balon pada posisi mengembang. Dan pada saat itulah sering terjadi kejadian perforasi. Tapi sekarang menjadi sangat jarang dengan adanya imaging, kita lebih hati-hati, aterektomi, alat-alat juga sudah berkembang sangat maju sekali. Akhir-akhir ini dalam beberapa tahun terakhir sudah jarang sekali. Sehingga kata kuncinya memang benar yang dikatakan Dr. Adrian bahwa
preparasi lesi, terutama yang kalsified itu menjadi sangat penting. Jadi menurut saya untuk teman-teman di daerah, kalau memang ada calcified lesion, apalagi tampak heavy ya, ya janganlah mengerjakan. Karena kita akan menghadapi kemungkinan perforasi akibat calcified itu sangat-sangat menakutkan. Dan banyak hal bisa terjadi secara fatal. Kemudian juga kasus yang sering terjadi adalah kasus-kasus CTO. Ya, saya di Center Pendidikan, kemudian pusat rujukan untuk daerah timur, saat itu tidak banyak orang intervensi pada saat itu. Mau tidak mau ya kita melakukan CTO, meskipun dengan apa modal pengalaman dari Velo, tapi merasakan sendiri itu berbeda. Dengan mencoba pada saat itu dengan wire yang apa adanya, kemungkinan perforasi sangat tinggi sekali. Tapi sekarang wire sudah bagus, banyak ada imaging, kemudian perforasi sudah menjadi sangat kecil sekali. Dan saran saya untuk teman-teman di daerah kalau ada kasus calcified, CTO, sudahlah kerjakanlah melalui suatu program Proctorship. Panggil tuh Dokter Bambang, Dokter Rivi senior untuk mendampingi. Karena bagaimanapun juga naluri beliau yang sudah sering sudah lebih baik. Aduh, jangan deh ini, nanti jangan-jangan nanti perforasi. Apalagi kita tidak punya alat. Tapi tadi beberapa alat sudah disampaikan, kalau kita tidak punya stent graft, itu sangat menarik sekali, terutama dekaderm tadi ya, tikaderm ya. Tiga- Jadi jangan jangan handy plus atau salon pas yang ditempelkan ya, tikaderm. Baik, kita punya waktu 5 menit. Mungkin ini ada pertanyaan rupanya ya. Video handmade cover stand segera saya... Oh, bukan. Ada yang meminta tuh videonya Dokter Bambang ya. Untuk apa tadi? Sudah ada di Eldora, Prof. Ada Nanti di tinggal Eldora. di-share. Nanti Nah, dia. sudah ada di Eldora. Oke, 2 menit mungkin ada tip and trick singkat dari siapapun, Dokter Rifki, Dokter Sunaria, Dokter Munawar. Monggo. Ya, selamat sore ya. Saya Ya, masih Dokter di. Munawar, selamat sore. Iya, iya, selamat sore. Salam Sore, sehat. selamat Semuanya, sore dok. Prof Yudi, Bambang, Sore, semuanya Dok. deh. Sore, Dok. Saya hanya sedikit menambahkan aja ya mengenai autotransfusi. Jadi persis seperti eh, yang disampaikan oleh Dr. Bambang tadi bahwa secepat mungkin sebenarnya fresh blood itu yang harus kita masukkan. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja yang pertama kita nggak tahu kapan itu perforasi terjadi. Mungkin sudah setengah jam, mungkin sudah sebentar dan sebagainya. Oleh karena itu kalau yang biasa saya lakukan, the first aspiration itu saya buang. Lalu kalau dia itu apa namanya eh, prof, profuse, ya kita begitu yang kedua kita harus berikan secepatnya ke vena. Jadi memang jadi the worst case pasti akan kalau memang ada clot akan terjadi emboli paru sedikit-sedikit. Tapi itu dengan dalam kaitannya dengan reverse heparin itu sebenarnya nggak usah di reverse. Kita justru malah kita keep antara 250, 300, lebih dari 300 sehingga tidak usah di reverse heparin. Reverse heparin nanti kalau sudah semua selesai, semua barang-barang yang ada di dalam tubuh, dalam koroner itu sudah kita cabut, baru kita bisa reverse heparin kalau memang itu tidak bisa. Nah, mengenai apa namanya, bagaimana supaya kita tidak terjadi perforasi, memang itu help calling my good friend, bisa bisa call ke siapa saja. Saya dengan senang hati akan merasa tersanjung, bisa membantu adik-adik kalau mau menanyakan sesuatu pada saya. Lalu yang kedua, mengenai kalsifikasi ini, kalau dulu kita ada kalsifikasi langsung rota saja. Tapi pengetahuan berkembang dengan baik, ada buyer, ada wire bias dan sebagainya, sehingga kita bisa hindarkan. Lalu yang kedua, mestinya
Kalau kita pakai rota, kebetulan saya itu sangat familiar dengan, saya biasanya menggunakan rota. Rota bisa pakai 175, 2 dan sebagainya supaya eh, nodul yang harus kita lakukan, yang harus kita kikis itu kita bisa kikis, kita bisa debugging pada daerah-daerah itu. Lalu yang terakhir adalah bahwa itu saja barangkali tidak cukup. Kita harus crack itu yang namanya calcified, apalagi kalau sudah heavily calcified. Crack yang paling bagus, tentu saja kita bisa menggunakan cutting balon. Cutting balon sampai katakanlah pelan-pelan. Nomor satu adalah untuk membuat crack pada kalsifikasi ini jangan memberikan pressure yang segera, cepat sekali. Nah ini akan justru akan menimbulkan apakah dia mendorong kontralateral dari kalsifikasi sehingga terjadi rupture, atau memang apa namanya, jadi eh, kalau kita pakai cutting ini kita bisa cut dengan pelan-pelan, pelan-pelan, ya 5 detik ke 2 atmosfer dan sebagainya, itu sampai katakanlah 20 atmosfer, 22 atmosfer, atau 24 atmosfer. Saya kira nggak ada masalah. Itu biasanya bisa kita lakukan. Dan kemudian eh, jadi itu yang kira-kira bisa kita lakukan. Lalu klasifikasi ELIS saya tidak begitu serak, ya tidak begitu pas, karena dalam kaitannya dengan apa, treatment nggak pas. Jadi tadi sudah disebutkan Dokter Bambang, sebenarnya ada yang besar, kemudian distal, kemudian kolateral. Kolateral itu ada dua, yaitu epikardial dan septal. Nah, kalau tadi mengenai yang besar sama distal saya kira sudah diterangkan. Tapi mengenai kolateral ini, kalau septal biasanya kita nggak usah kita hiraukan, kecuali kalau dia memang mengganggu, mendesak daripada outflow tract. Tapi epikardial ini yang harus kita hati-hati, karena kalau epikardial biasanya ada dual supply. Kalau Anda, kita harus bisa menutup dua-duanya itu dari dua sisi. Ini yang kita mesti harus sangat hati-hati, jangan sampai terjadi perforasi kalau andai kata kita mau melakukan retrofit melalui epikardial. Pilih yang besar, yang bagus, yang tidak tortuous dan sebagainya, barangkali kita bisa masuk melalui epikardia yang besar. Jangan sekali-sekali kita melakukan epikardia yang tidak begitu besar. Saya kira dari saya itu aja, Prof. Yudi. Iya, Dokter Munawan, terima kasih. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, Dokter Ya, Munawar ya. selalu hadir di kita, selalu memberikan hal-hal baru dan mencerahkan. Dan sangat membanggakan Jadi sekali kita punya Dokter terima Munawar. kasih, terima Terima kasih, kasih. terima kasih. Ya, Waktunya ya. habis, cuma saya kasih 1 menit ya, Dokter Bambang, untuk menjawab satu pertanyaan yang bagus. Jadi follow up-nya bagaimana pakai 3D-room tadi? Ya, kita tahu lah ya. Jadi begini, apakah itu real cover stand atau kita menggunakan handmade, kita selalu punya pemikiran bahwa pasti akan gagal fully endothelialization. Itu sudah pasti, iya kan? Nah, sehingga kita harus ke depannya long life dual antiplatelet barangkali menjadi pertimbangan ya untuk pada kasus-kasus seperti itu. Saya tidak terlalu nyaman untuk hanya memberikan 1 tahun misalnya. Kalau kita menggunakan handmade atau katakanlah covered stand yang ini pun kita akan sulit mendapatkan healing yang sangat sempurna sehingga perlu prolong dual antiplatelet. Saya kira itu. Tentu Ya, saja evaluasi kalau bisa dilakukan repeat angio akan lebih bagus untuk melihat apakah ada ISR atau tidak. Terima kasih. ya, terima kasih. Jadi ada satu pengalaman menarik juga pakai cover stand, bolak-balik dia masuk chest pain karena ASR sampai bosan, operatornya bosan pakai tape. Selalu dia akan terjadi ASR. Jadi menghindari menurut saya lebih baik daripada kita mempunyai apa itu kejadian perforasi. Satu pesan dari saya mungkin kalau calcified perforasi, satu hal jangan pernah terlepas wire-nya dan itu akan fatal sekali. Saya pikir itu saja. Baik, kita kembali ke case presentasi. Di sini ada Dr. Dian, saya pikir sudah siap. Monggo Dr. Dian, ada 25 menit
Pasti kasusnya menarik Ya, ini. terima kasih Prof. Saya share dulu. Suatu kehormatan buat saya bisa sharing di Isikmain tentang kasus dari Bina Waluya. Untuk presentasi saya hari ini, saya banyak dibantu oleh guru saya, Dr. Munawar. Sebagian besar adalah kasus beliau, dan mari kita belajar bersama dari kasus-kasus ini. So, sebagai introduksi bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Bambang, di mana faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perforasi, di mana tempatnya, apakah di proksimal atau distal, berapa besar, dan yang terutama adalah tipenya, apakah dia besar, pembuluh darah utama, ataupun dia di distal dari pembuluh darah, atau bahkan di kolateralnya. Dan beberapa hal yang bisa kita gunakan dalam mengatasi perforasi ini akan saya bahas satu persatu, namun dalam presentasi hari ini kita tidak ada pengalaman untuk covered stand, jadi beruntung tadi ada Dokter Bambang yang sudah sharing tentang kasusnya. So, pertama mengenai large main vessel perforation, sebagai pengingat lagi bahwa untuk pasien dengan main vessel perforation, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan dengan cara memberikan intravenous fluid, perikardiosintesis bila dibutuhkan, dan yang paling penting adalah melakukan penutupan dari perforasi dengan cara balon tamponade, cover stent, maupun pemberian stent atau yang bisa kita lakukan. So, ini pasien pertama yang mengalami perforasi, yaitu perempuan usia 72 tahun, di mana kita tahu bahwa usia-usia segini dengan apalagi ibu-ibu sangat rentan, apalagi banyak klasifikasi seperti ini, dan pasien ini memang ada indikasi untuk dilakukan revaskularisasi dengan non-STEMI sebelumnya. So, yang seperti biasa dilakukan bahwa kita tanpa imaging guided, kita tahu bahwa calcified plaque-nya besar sekali. Sebagai default di center kami dilakukan rotablasi menggunakan 1,75 ber dengan high dan low speed. Dari sini masih baik, kita lanjutkan dengan rotascore teknik saat itu. Dilakukan pembelian scoring balloon 3015 di proximal, dan dilanjutkan pemberian long stand 3,548. Lalu kita lakukan proximal optimization teknik dengan LC balon 4. Namun ternyata debulking yang dilakukan belum cukup sehingga terjadi perforasi, terutama di proximal setelah kita lakukan pemberian balon LC 4.0. So, seperti yang kita lihat dari gambar yang bergerak, ada beberapa bagian yang perforasi ke bagian ke RVOT karena dekat, dan juga ada beberapa bagian yang keluar ke struktur dari perikardial. Dan melihat kondisi ini, apa yang kita lakukan? Kembali lagi kita harus melihat apakah ini lokasinya di mana, tipenya seperti apa, dan kita sesuaikan terapinya dengan perforasi yang kita dapatkan. So, nomor satu adalah lakukan prolonged balloon occlusion. Untuk menstabilkan, kita berikan IV line dan juga perikardiosintesis. So, kita lakukan intermittent prolonged balloon occlusion dengan pemberian balon 3,5-15 seperti tadi, low pressure 4-6 atm. Dan yang harus kita pastikan bahwa saat kita inflate balon, lakukan kontras puff dengan injeksi yang sangat smooth supaya jangan sampai memperparah perforasi. Dan ini juga mengkonfirmasi apakah sealing kita dengan balon tersebut sudah cukup atau belum. Dan tadi seperti yang dibilang, perikardiosintesis sangat penting dan dilakukan 3-5 menit bertahap. Pertama mungkin 3 dulu dengan ada interval untuk istirahatnya sekitar 1 menit, baru nanti dicari lagi. Nah, ini yang contoh berikutnya adalah ketika balon sudah sealing sempurna, tidak ada kontras lagi ke distal. Namun setelah beberapa kali memang sudah lebih baik, namun masih ada, kita lanjutkan lagi untuk kita intermittent balloon occlusion. Nah, yang perlu diperhatikan lagi bahwa dalam pemberian balon oklusi ini bisa jadi mencetuskan gangguan aritmia yang tidak stabil seperti VT atau VF. Sehingga sangat penting pula dalam kasus emergensi seperti ini, pasien sudah dalam terpasang PES, sehingga apabila terjadi VT atau VF bisa kita lakukan shock segera, dan terbukti pada pasien ini kembali ke ROS-nya dengan 3 kali pemberian shock.
Dan ini hasilnya setelah kita lakukan beberapa kali intermittent balloon occlusion. Setelah ini pasien bisa survive beberapa tahun kemudian dan mungkin 3 tahun terakhir baru meninggal karena penyebab yang lain di luar dari koroner. Lalu kemudian contoh lain mengenai distal vessel perforation, seperti tadi proximal vessel perforation juga yang pertama harus dilakukan adalah menstabilkan. Namun yang jadi penting dalam distal vessel perforation kita harus mengetahui dengan persis dari mana sumber perforasi yang terjadi. Biasanya kita harus, yang paling penting adalah dari sisi yang berlawanan atau orthogonal view, misalnya krania, kita harus lihat juga dari posisi kaudal dengan menggunakan tip injection melalui microcatheter yang sudah kita punya. Setelah itu bisa kita juga lakukan balon balon tamponade atau di proksimal dari perforasi dan juga injection dari thrombin atau fat di tempat yang atau juga pemberian coil di tempat yang dilakukan. So berikutnya ini contohnya, ini pasien kita berikan rencanakan untuk melakukan two-stent strategi pada left May, namun dalam prosesnya setelah kita lakukan stenting, tidak terasa tampak di ujung dari LCA wire kita kelihatannya perforasi. Seperti kita lihat dari orthogonal view ada satu spider, satu lagi dari posisi kranial tampak jelas bahwa terdapat distal perforasi. So, yang dilakukan adalah kita mencari posisi yang jelas melalui microcatheter dan dilakukan tip injection di situ. Dari sini kita melakukan evaluasi bahwa ini termasuk distal, mungkin embolisasi akan penting, dan kita lakukan successful embolization pada distal dan kita melanjutkan prosedur. So, ini hasil akhirnya setelah two-stent strategic left-main menggunakan leaky class, tidak tampak aliran lagi dari perforasi setelah kita berikan coil. Nah, juga yang jadi penting perforasi pada kolateral dan ini biasanya terdapat pada pasien-pasien CTO. Pada kasus berikutnya ada pasien 64 tahun laki-laki, kita lakukan pembukaan CTO pada LAD. Pasien ini merupakan left dominant coronary artery sehingga kita lakukan retrograde dan antegrade approach dari ipsilateral. PDA-DLCI. Namun setelah semuanya selesai, tiba-tiba blood pressure-nya turun, terjadi tamponade, dan segera kita lakukan perikardiosentesis. Saat kita evaluasi tindakannya, ternyata tampak bahwa dari retrograde kolateralnya yang tadi digunakan, tampak perforasi, dan kita, seperti yang tadi, kita masukkan microcatheter, dilakukan tip injection, dipastikan benar-benar lokasi perforasinya di mana, sesuai dengan gambar. Lalu kita identifikasi, ini ternyata perforasi dari kolateral yang septal yang tadi digunakan. So, opsinya adalah kita lakukan embolisasi dan perikardiosentesis. So, ini yang kita lakukan, kita berikan embolisasi karena mungkin seperti di center kami dan beberapa center lainnya mungkin coil yang seperti coil dan sebagainya tidak available saat itu juga sehingga bisa dilakukan dengan memberikan ujung dari spring wire yang misalnya round through ujung yang springnya kita potong 2-3 cm ujungnya lalu kita belit di ujung wire dan kita gunakan sebagai coil handmade gitu. Dan tampak juga yang penting lagi adalah dalam CTO perforasi bahwa di mana seringkali ditemukan adanya dua supply, yaitu seperti gambar ini kita lihat dengan kita lakukan ballooning dari distal dari PDA, tampak masih ada aliran kontras perforit ke struktur perikardium. Dan juga sebaliknya kita harus benar-benar ternyata setelah dibalon dari LAD masih tampak struktur perforasi. So ini yang membuat kita harus melanjutkan prosedur ini dengan memberikan coil di LAD untuk menutup sisi kontralateralnya lagi, sisi antegrade-nya lagi untuk menutup kolateral sehingga tidak terjadi perforasi tambahan.
Dan akhirnya koilnya datang, yang bagian PDA kita tutup dengan cook coil, yang LAD kelihatannya sudah berhenti. So ini adalah end result dari pasiennya CTO LAD tadi. Dan ini kasus terakhir, 67 tahun, laki-laki dengan diabetes dan hipertensi. Sebelumnya kita sudah lakukan PCI di LAD dan LCA 1 tahun sebelumnya. Saat ini kita akan rencanakan untuk PCI di CTO RCA. Dan diberlakukan integrate wiring dengan XCA dan nickel catheter fine cross. Namun beberapa kali dicoba, namun kelihatannya saat ini belum berhasil. Sehingga setelah 30 menit kita pindah strategi melalui retrograde approach. Hanya saja pada pasien ini memang waktu itu tampak septalnya kurang jelas, sangat minimal, sehingga kita putuskan untuk melakukan epikardial kolateral, bisa dari sini maupun dari septal ini menuju ke RV branch. So, kita lakukan retrograde approach menggunakan run through wire. Nah, namun dalam prosesnya mungkin ketika kita ingin menambah support menggunakan MC crosshair, saat crosshairnya maju ke kolateral terjadi hal yang tidak diinginkan, bahwa wire kita tiba-tiba keluar ke struktur bebas entah kemana, dan setelah dikonfirmasi ternyata terjadi perforasi di kolateral. Nah, yang harus kita lakukan dalam mengevaluasi apakah ini di mana posisinya, kira-kira ini epikardial atau di mana, dan pasien ini blood pressure-nya turun, segera kita lakukan embolisasi dan juga perikardiosintesis. So, kita lakukan pemberian koil pada pasien ini melalui septal kolateral yang tadi kita gunakan untuk retrograde approach. Koil bisa diberikan dengan mudah dari antegrade dari kiri, tampak kolateral sudah berhenti dengan baik sehingga pasien kita pindahkan ke ICU. Blood pressure balik, perikardial infusinya lebih baik, terus pasien dipindahkan. Namun saat follow up di ICU tampak perdarahan di perikardia terus berlanjut sehingga diperlukan autotransfusi. Namun apa yang menjadi penyebabnya? Oh, ternyata memang epikardial kolateral masih bisa berlanjut, perikardial infusi masih bisa berlanjut karena kita harus pahami prosesnya. Nah, seperti ini, sebelah kiri kita ada beberapa kolateral, kita gunakan epikardia yang paling bawah sini. Sudah kita lakukan retrograde approach, ternyata terjadi perforasi seperti gambar ini dan sudah diberikan coil. Namun jangan lupa bahwa dari proses ini juga masih ada dual source perforation dari sebelah kanan. Namun problemnya adalah dia ada CTO RCA di depannya, sehingga yang tadi sebelumnya kita sudah gagal mengerjakannya, sehingga tetap harus dikerjakan lagi. So, ultimate strateginya adalah kita buka CTO RCA dan setelah kita lakukan pemasangan ring, baru kita selesaikan pemberian coil di kontralateralnya. So, ini yang kita lakukan. Kita attempt untuk membuka CTO RCA lagi dengan XTA dan fine cross. Alhamdulillah saat itu bisa masuk dengan baik ke RV branch. Sehingga kita buka dulu dengan balon kecil 125 dan 2,5 supaya kita bisa eskalasi untuk memasukkan deeskalasi untuk memasukkan guide wire sion ke distal RCA. Setelah ini kita lanjutkan dengan pemasangan ring dan posdilatasi dengan 3,5. Nah, di sini kita lakukan penutupan dari bleeding dari kolateral perforasi dengan kita cari menggunakan tip injection, posisi kolateral yang menyebabkan perforasi, dan ditutup dengan coil. Setelah memberikan 2 coil, kelihatan bahwa perforasinya sudah berhenti dan pasiennya bisa lebih baik tanpa adanya operasi. So, sebagai take home message dari kasus-kasus tersebut bahwa titik yang
menyebabkan perforasi itu yang paling penting yang harus dicari, terutama pada distal dan kolateral perforasi. Menggunakan tip injection dari mikrokateter akan sangat membantu untuk menentukan lokasi mana yang harus ditutup. Dan terutama untuk perforasi di distal harus dikasih coil atau embolisasi sedistal mungkin dan seproksimal mungkin dari perforasi titik perforasi. Dan jangan lupa adanya dual arterial supply untuk pasien-pasien dengan kolateral CTO PCI perforasi. Dan apabila tidak ada yang pabrik made coil, distal spring coronary wire bisa digunakan untuk sebagai homemade coil apabila di saat-saat emergency. Dan jangan lupa apabila masalah perforasi sudah selesai, ada baiknya prosedur bisa kita lakukan dengan lebih aman dan nyaman. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Dian. Lengkap sudah ya kasusnya, mulai tipenya apa dan bagaimana mengatasinya, lengkap sekali. Dan kita sangat banyak belajar dari kasus-kasus yang disampaikan. Dan kalau kita lihat kasus-kasusnya, itu tentunya kita tahu siapa yang mengerjakan ini. Dan kayaknya semakin kompleks kasus yang kita kerjakan, dan kemungkinan untuk terjadi komplikasi itu pasti lebih tinggi. Semakin tinggi caseload kita, kemungkinan terjadinya untuk terjadi komplikasi perforasi akan semakin tinggi. Tetapi jangan ketakutan ini membuat kita tidak melakukan. Memang paling aman tidak melakukan sudah. Kasus-kasus CTO calcified. Tapi ya jangan ketakutan karena perforasi, kemudian kita tidak mau melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang intervensionis. Asal dilakukan dengan baik, melalui suatu proctorship yang baik, dan ada alat-alat yang tersedia dengan lengkap. Saya pikir itu. Saya ingin menyapa ada beberapa senior di sini. Ada Dr. Nur Haryono. Dr. Nur Haryono sehat? Apa kabar? Mungkin mau menyampaikan sesuatu, Dr. Nur. Ada 1-2 menit untuk menyampaikan sesuatu, pesan mungkin. Sambil menunggu, Dr. Rifki hadir. Dr. Rifki ini adalah National Course Director. Oke, kalau belum ada, kita kembalikan. Eh, Mungkin saya sedikit menambahkan, Prof. Ya, silakan. Bahwa dengan akhir-akhir ini banyaknya penggunaan imaging, mungkin juga seperti yang tadi Dokter Ya, Bambang betul. sampaikan untuk proximal atau main facial perforation mungkin akan sangat jauh berkurang karena dengan imaging kita juga bisa mempredik apakah kita Ya, perlu rota atau tidak, apakah kita perlu rota berapa ukurannya, dan untuk stenting sendiri jangan sampai kebesaran dan kekecilan karena itu juga yang menyebabkan komplikasi. Sedangkan untuk distal perforation ya memang kalau memang mau coba CTO ya ada baiknya kita punya coil sih dok. Itu aja. Dan dari beberapa kasus yang setelah ada kita banyak penggunaan imaging lebih tinggi, kasus-kasus perforasi seperti ini memang udah hampir jarang ditemui, makanya ya, disclaimer di awal tadi. Jarang sekali dok, ya. Prof gitu. Iya, sangat setuju sekali ya. Kenapa dulu kita itu banyak perforasi pada calcified? Kita tidak punya imaging waktu itu. Sekarang ada imaging, kita tahu bagaimana kalsifikasinya, kita tahu mengatasinya, tracheotomy, alat-alat lebih baik. Ini mulai jarang ada kasus-kasus perforasi. Tapi ya teman-teman di daerah yang tidak ada imaging, kalau melakukan, ini tentunya juga ada risiko untuk melakukan itu. Tapi jangan karena takut terus tidak melakukan. Tapi sebaiknya melalui suatu proctorship yang baik. Dr. Nahar, Dr. Rifki ini, silakan Dr. Rifki. Ya, Bapak. terima kasih Prof. Yudi. Ini saya kebetulan lagi nonton sama Velo-Velo ini. Oh iya. Ya, terima kasih Dokter Bambang atau lecture-nya yang menarik ya, dan juga kasus-kasusnya Dokter Ati. Tadi banyak sekali macam-macam tipe perforasi dan cara menanganinya ya. Dokter Munawar, terima kasih tip and triknya tadi. Saya kira semuanya itu berguna buat kita semua ya. Memang mungkin saya sedikit ulang barangkali ya. Tadi untuk distal perforation ada cara yang saya kira sangat sederhana. Tadi saya kira sudah disampaikan juga oleh Dokter Bambang.
itu adalah dengan menggunakan potongan balon, ya. Tip balon itu dipotong, ya, beberapa mili, kemudian di potongan itu dimasukkan ke dalam balon yang lain, ya, sudah ada wire di situ, kemudian dimasukkan ke balon dan didorong nanti balonnya itu ke tempat distal perforation itu. Nah, kemudian dikembangkan sedikit, terus di-deflate, ditinggal. Jadi itu saya kira sangat sederhana, simple, ya, dan saya kira bisa sangat berguna itu, ya. Kemudian untuk tip and trick tadi untuk inflate dan deflate, ya, tadi Dokter Bambang juga sudah sampaikan. Saya kira yang kalau misalnya pertama kita dapat perforasi, kebetulan saya baru aja kemarin kena perforasi itu, ya, LS3 juga itu di RCA, karena giant RCA sampai 5 mili kalau itu Nah, cuma di klasifikasi sangat berat. Kemudian kita waktu kembangkan nggak ngembang-ngembang sampai padahal itu kalau menurut IFUS NC-nya itu diameternya 5,5. Jadi kita udah pakai balon mau 4,5 atau 5, ya, dikira sudah pakai 5 aja, sekarang tuh 5,5, ya, kita inflate sampai high pressure kira-kira 5,3 mungkin itu. Tahu-tahu rupture LS3 bus gitu di proximal RCA. Nah, jadi kalau gitu ya kita jangan panik, segera masukkan lagi aja di tempat perforasinya atau sedikit di proximalnya, itu kita inflate low pressure, ya. Low pressure tadi sambil dites sampai tidak keluar lagi, ya, sambil kita tes. Kemudian pertahankan berapa lama, ini saya kira tergantung kondisi. Jadi biasanya patokannya saya kira kita dua, ya. Satu, pasiennya ada chest pain apa enggak. Kalau udah mulai chest pain, deflate, ya. Atau yang kedua itu adalah tensi mulai turun. Itu deflate sebentar, beberapa detik, kemudian inflate lagi. Deflate, inflate lagi. Jadi biasanya itu akan makin lama makin panjang. Biasanya pertama katakanlah dia tahan 1 menit, kedua mungkin udah 1,5 menit, ketiga bisa 2 menit, dan seterusnya. Karena bisa sampai 3, 4, atau 5 menit tergantung. Kalau makin proksimal biasanya toleransi pasien makin rendah, ya. LAD makin rendah juga, ya. Jadi nah itu secara klinis patokannya mungkin itu, ya. Chest pain satu, kedua tensi mulai turun. Nah, itulah waktunya kita untuk deflate, untuk memberikan perforasi ke distal kemudian inflate lagi. Ya, alhamdulillah kemarin saya tidak sampai harus pakai cover stand, ya, karena besar sekali. Jadi cuma memang cukup lama, ya, hampir 1 jam itu baru hilang. Diulang-ulang, bolak-balik. Jadi saya kira dengan itu saya juga tidak lakukan reverse heparin. Saya kira hati-hati juga. Saya dengar beberapa pengalaman selama masih banyak device di dalam, kalau dilakukan reverse heparin bisa malah trombosis. Ya, jadi hati-hati juga. Saya kira teknik itu pasien cukup simpel, ya, inflate deflate itu dengan mempertimbangkan itu. Kemudian ini pasiennya sudah hari ini pulang, ya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi memang betul, ya, mostly kasus kita yang perforasi asal tidak besar sekali dengan balon inflation itu akan teratasi asal kita sabar. Kita sabar dan kita bisa melakukan bisa lama sekali. Mungkin saya tambahin dari Rifki, selama dia tidak chest pain, selama tensinya nggak turun, selama tidak kita melihat perubahan EKG, depresi atau elevasi, 3 hal itu yang menurut saya kita boleh berlama-lama di sana. Ya. Bahkan saya pernah kasus CTO di RCA, perforasi, akhirnya kita balon inflate, dia tidak ada keluhan, tidak ada tensinya baik, dan tidak ada perubahan EKG. Saya sempat melakukan yang sisi kirinya untuk CTO karena orangnya well tolerant. Jadi bisa lama sekali menurut saya. Ya, terima kasih Dokter Rifki. Ya, makasih. Boleh Baik, tambah sedikit, Prof. ya, mau. Dokter Nahar siap-siap ngasih tip and triknya, ya. Saya lihat ada Dokter Nahar. Ya, Prof, mungkin sedikit tambahan, Prof. Iya. Terutama pada distal
perforation ya, apakah di side branch, di distal main vessel, itu eh, tidak terlalu cepat kita mau menambah. Misalnya begini, maksud saya, kita sudah beri coil, masih ada rembesan, masih ada ekstravasasi. Kita sudah masukkan fat embolism, masih ada ekstravasasi. Itu jangan terlalu cepat kita menambah coil atau menambah fatnya, tetapi boleh dicoba dan biasanya ini sangat efektif ya, dari pengalaman saya pribadi. Itu kita mengkombinasi dengan prolonged balloon inflation. Dan prolonged balloon inflation dengan adanya benda asing itu akan sangat mempercepat proses koagulasi sehingga kita seringkali tidak memerlukan tambahan untuk fat embolism atau microcoil. Mungkin itu aja, Prof. Makasih. Baik. Saya juga mungkin nambahkan sedikit untuk distal perforation. Kadang-kadang kalau kecil saja kita masukkan mikrokateter, kemudian kita suction memberikan tekanan negatif, itu akan memberikan efek spasm daripada pembuluh darahnya. Kadang-kadang itu membantu dan itu bisa cepat, saya pikir. Terima kasih, Dr. Bambang. Dr. Nahar, silakan. Kelihatannya mau memberikan tip and trip untuk kasus yang large perforation. Bapak Nahar, Pak Ustadz. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, saya lihat tidak ada pertanyaan ini dari audiens ya. Dr. Nahar tadi ada pengalaman untuk memberikan ukuran dari stand graph yang lebih besar, tapi dengan tekanan yang lebih rendah. Seberapa rutin kita melakukan pemeriksaan ACT, Dr. Bambang, untuk kondisi perforasi? Itu satu, ada satu lagi dari Dr. Rio Balti. Adakah gambaran simulasi untuk penggunaan distal tip balon untuk oke, simulasinya nggak ada simulasinya ya karena nggak ada tapi mungkin bisa memberikan video kali ya Li- eh, untuk PR untuk Piki menurut saya ini ada pertanyaan bagaimana melakukan distal balon embolisasi. Saya pikir ini sesuatu baru yang menarik ya. Dulu saya pernah juga naruh stand embolisasi yang des dan itu bermanfaat. Tapi ini sesuatu baru dan saya belajar juga dari pertemuan ini melakukan distal balon embolisasi. Silakan Dr. Bambang. Satu untuk ACT, berapa sering kita memeriksa? Ya, kalau kita eh, dalam kaitannya dengan ini, dengan perforasi, tentu saja kita bisa melakukan dengan relatif lebih cepat ya, bisa 15-30 menit kita cek gitu ya. Make sure tidak terlalu cepat ini apa penurunannya pada saat masih ada device di dalam terutama. Tapi ketika kita sudah tidak ada device di dalam, kita nggak terlalu perlu ya, kecuali kita ingin melakukan reverse. Begitu kita mau putuskan mau reverse, kita harus tahu persis kira-kira SCT baseline pada saat kita akan memulai itu berapa ya. Nah, dan berapa lama heparin itu sudah diberikan. Sehingga ada rumusannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, ya masih Prof. Ya, jadi pesan dari Dokter Munawar tadi sangat fundamental ya, jangan melakukan reverse sebelum semua alat itu keluar. Terutama satu, jangan sampai melakukan reverse ngasih protamin, itu masih ada PE di sana. Bayangkan kalau masih ada darah di dalam perikardial, kemudian kita kasih protamin, itu jadi dideh nanti. Jadi malah sulit untuk dikeluarkan ya. Jadi tambahnya barang keluar semua, darah sudah keluar semua, baru boleh kalau terpaksa harus memberikan protamin. Saya pikir itu tambahnya ini pada akhir penghujung, kita masih ada 5 menit. Silakan dokter para panelis, mungkin dokter Adrian, dokter Adi atau dokter Ilham mau Izin, Prof. ya, Izin, Prof. monggo. Saya Silakan ya, dokter Adi. baik. Baik, terima kasih, Prof. Saya tertarik itu kasusnya Dokter Ati itu yang pertama ya. Itu kan setelah pemasangan stent itu terjadi saat kita melakukan pot dan terjadi perforasi ya. Berarti itu artinya tadi ada stent di situ. Nah, tadi dilakukan satu usaha manuver dengan balon inflation dengan harapan bahwa perforasinya bisa berhenti. Nah, seandainya karena sudah ada stent di situ dengan balon inflation
itu tidak berhenti perdarahan perforasinya. Kira-kira apa nih strateginya Dokter Ati kalau bisa melihat seperti itu? Nah, kemudian Iya. yang terakhir ya, satu lagi. Yang terakhir itu mungkin ini saya minta komentar nih dari Dokter Bambang juga. Saya pernah melihat ada satu acara yang mempresentasikan mengenai complication about the procedure PCI. Salah satu adalah distal perforation. Nah, itu pada saat terjadi distal perforation, mereka menggunakan microcatheter yang didorong sampai ke distal. Itu mereka menggunakan bukan coiling, tapi catgut yang non absorbable itu 3 mili apa berapa mili itu didorongkan dengan mikro, ya, didorong pakai wire ke distal. Nah, itu memang terjadi juga embolisasinya. Nah, bagaimana dengan catgut itu? Saya juga surprise itu melihat bahwa bisa dilakukan tindakan itu. Mungkin itu saja. Saya minta mohon komen. Terima kasih, Prof. Ya, jadi saya jawab sedikit saja. Saya kira pada prinsipnya itu apapun yang kita pilih, ketika benda asing masuk di dalam tubuh kita, maka dia di dalam pembuluh darah dia akan menstimulus koagulasi. Jadi mau pakai catgut, mau pakai handmade coil seperti Dr. Ati tadi sampaikan, potongan wire dan lain sebagainya, any kind of uh, device kita bisa pakai ya, yang bisa menstimulus koagulasi. Mau pakai ujungnya balon, mau pakai wire, mau pakai apapun. Saya kira itu pilihan saja sih menurut saya. Masih. Iya, Ya, terima kasih untuk Dokter Bambang. menjawab Ya, silakan Dokter Dian. untuk menjawab pertanyaan Dokter Adi, apabila tidak berhenti dengan balon occlusion, itu beberapa yang saya lihat dari presentasi dan diskusi juga ada pemberian stent lagi atau kita berikan dengan cover stent. Nah, cuma yang saya kurang suka dari pemberian stent lagi adalah dia jadi luminal gain-nya akan lebih Hmm. lebih menutup dari itu padahal dan juga pemberian cover stent juga akan mengurangi luminal gain dan juga side branch occlusion padahal dia posisinya di proksimal sekali. Jadi kadang itu yang sebenarnya kita cegah sebenarnya. Jadi harus ya sabar. Makin lama mungkin ya seperti yang tadi Dokter Rifki sampaikan bahwa tadinya 1 menit nanti lama-lama bisa 5 menit dan makin lama biasanya sih so far kita di Bina Waluya nggak punya cover stand dok jadi alhamdulillah so far pengalaman dokter menawar oke aja mungkin bisa membantu. Ya, Ada pengalaman tambahan Oke barangkali. tuh dokter Munawar Ya, yang bakal silakan juga Dokter Munawar. Silakan. Sangat Ya ditunggu Dokter Iya, Munawar. ditunggu Dokter Munawar. Ya, silakan. ini menarik memang. Jadi apalagi kalau perforasi di proximal LAD. Proximal LAD itu memang unik anatomisnya dan saya dulu pada awal-awal tahun mungkin sekitar tahun 2010 atau 2000 berapa itu kita masih belum banyak pengalaman yang mengenai masalah itu kita lemparkan ke surgeon. Apa yang ditemukan itu dia itu kesulitan untuk mendapatkan tempat yang perforasi itu karena letaknya yang antara aorta dengan pulmonary artery. So apapun yang lebih baik yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghentikannya. Mungkin kombinasi barangkali hybrid mungkin bisa mungkin. Tapi yang penting bagi kita adalah kalau kita tidak punya cover stand, kita dengan balon tamponade itu intermittent. Ada conditioning tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Bambang bahwa lama-lama itu pasien juga akan tolerate. Tadinya 1 menit, barangkali kalau lama-lama bisa sampai 1/4 jam sampai setengah jam dan sebagainya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa juga memberikan di samping balon tadi bisa kita berikan microcatheter. Jadi microcatheter kita gencet dengan balonnya harus kita lihat dengan pap test tadi ya betul-betul menutup. Lalu microcatheternya ini juga untuk bisa memberikan
mengurangi iskemia. Jadi kita berikan darah dari arteri, kita masukkan ke dalam microcatheter. Ini barangkali juga kalau Anda baca di Brilakis, di situ juga ada teknik-teknik eh, seperti seperti ini. Eh, Lalu yang penting yang terakhir ya, yang barangkali saya barangkali sudah 30 tahun, lebih dari 30 tahun ya. Yang penting jangan panik. Tapi ini perkataan jangan panik ini gampang diucapkan, tetapi sulit untuk mengatasi. Karena bagaimanapun juga ini menghadapi nyawa seseorang, nyawa pasien kita akibat tindakan kita. Untuk bilang tidak panik itu sulit, tetapi kalau kita udah banyak baca, kita bisa sering diskusi dengan teman, dengan saudara, saya kira itu akan lama-lama akan hilang. Yang kedua, bahwa perikardiosintesis ini saya kira harus menjadi syarat mutlak, kondisio sine qua non bagi setiap intervensi kardio. Karena tanpa bisa melakukan apakah itu apa namanya echo guided atau angiografi guided, it doesn't matter. Tapi kita harus familiar dengan teknik, tindakan, alat-alat kita untuk perikardiosis. Saya kira tugas Piki untuk bisa memberikan train bagaimana melakukan perikardiosis yang benar. Ketika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, perikardiosis kita sudah sangat familiar, rasanya istilah panik yang kita sampaikan itu akan sangat-sangat berkurang. Saya kira itu Ya, inti terima kasih. dari menangani perforasi. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Munawar. Apa yang kita pelajari dari Dokter Munawar, saya pribadi ya, beliau itu selalu update ke ilmunya, selalu ikut. Kalau ada acara-acara itu selalu duduk di depan, bayangkan. Ini luar biasa sekali. Dan satu lagi, selalu ingin mencoba hal yang baru. Dan eh, apa ya, keinginan mengajar, menurunkan ilmunya itu sangat besar sekali. Dan itu saya rasakan. Terima kasih, Dokter Munawar. Dokter Rifki, saya pikir ini ada PR buat Vicky. Ada baiknya kita buat offline lah untuk meeting, workshop how to deal with complication. Kemudian akan sangat menarik kalau misalnya teman-teman dari daerah memberikan kasus-kasusnya, kasus-kasus perforasi, dead case, dead case itu bagus sekali. Kenapa orang meninggal? Nggak perlu kita sembunyikan itu. Semua pasti kita mengalami pasien kita Ya, meninggal. Tapi ya apa yang saya kita kira bagus. belajar dari pasien-pasien yang pasien kita meninggal itu menjadi sangu yang baik kita sebagai intervensionis. Jadi akan sangat bagus kalau ada acara offline, ada workshopnya khusus untuk komplikasi dan dead case. Dan itu lokal saja lah. Kalau lokal itu enaknya ngomongnya bebas sudah. Saya pikir mungkin itu Ya. saran saya. Oke, terima Eh, kasih Prof. Yudi. Nanti kita akan atur itu. Baik, waktunya sudah habis. Saya pikir sudah hampir 2 jam kita bersama, kita diskusi, sharing pengalaman dan belajar. Saya pun masih banyak belajar dari pertemuan ini. Terima kasih pada semua speaker, panelis, dan guru-guru kita semuanya. Dan saya berharap setelah acara ini, teman-teman Velo lebih tahu, pertama, segera tahu mengidentifikasi awal itu perforasi. Kadang-kadang kita nggak sadar, ini perforasi nggak tahu, itu ya. Kedua, memahami faktor-faktor risiko terjadinya apa itu perforasi. Kemudian bagaimana menghindari dan kita banyak belajar juga bagaimana mengatasi. Jadi pesan saya sebagai moderator ada 3 jangan di sini ya. Saya sendiri dari saya, kalau ada pasien kasus CTO, calcified, terutama calcified, kemudian perforasi, jangan satu ya, jangan pernah terlepas wire-nya. Itu akan sangat fatal. Jangan kedua adalah dari Dokter Dian tadi ya. Kalau sudah tahu ada perforasi, jangan force angiografinya, force injection, smooth tadi Dokter Dian bilang. Semakin kita force injeksinya, perforasinya semakin lebar. Kemudian jangan yang ketiga, jangan melakukan kasus-kasus yang heavy calcified CTO tanpa ada
teman yang lebih expert di sampingnya. Saya pikir itu kemudian dua hal yang harus kita siapkan kalau kita ingin melakukan intervensi secara mandiri. Satu, kita belajar balon embolisasi untuk distal perforation. Saya pikir ini sesuatu yang menarik, baru, dan simple. Kedua, untuk large vessel perforation, siapkan tikaderm. Sehabis ini saya akan membawa tikaderm di saku saya kemana saja. Jangan-jangan nanti di rumah sakit tidak ada tikaderm atau terlalu lama nyarinya. Taruh di saku kita semua kalau kita melakukan itu dari saya. Terima kasih pada semua speaker, panelis, para guru-guru kita, dan terutama para attendees ya, 133 tadi yang hadir. Terima kasih Tadi semuanya. mencapai Saya akhiri 140 acara lebih. ini. 140. Luar biasa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam. izin leave ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih, semuanya. Prof. Ya, Makasih, Terima kasih dokter. semuanya. terima Terima kasih kasih Dr. semuanya. Munawar. Ya, 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 ya. Oke, Prof. oke, oke. Sehat, semoga sehat terus. Ya. Terima kasih.